إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله تعالى ورضائه وقربه وصوابه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد ابن عبد الله صاحب التاج والمعراج والبراك والعلام، دافع البلاء والوباء والمراد والعلام. جسمه طاهر مطهر معطر منور، من اسمه مكتوب مرفوع موضوع على الله والكلام. شمس الضحى بدر الدجى نور الهدى مصباح الظلام. أبي القاسم سيد الكونين وسفع الصادرين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم، سيد العرب والأعجام نبي الحارم المحبوب عند رب المشرقين والمغربين. فيا أيها المستيقظون لنور جماله صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وقال رضي الله عنه، قال لي الشيخ الحبيب علوي بن عبد الرحمن المشهور: لا تجالس إلا مع من تستفيد منه. لا تجالس إلا مع من تستفيد منه. وكما قال الإمام العارف بالله الحاج عبد القادر بن أحمد الفكي رضي الله عنه. أما بعد، حاضرين والحاضرات yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pagi hari ini pagi hari yang penuh barakah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari yang mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan banyak rahmat untuk kita, yang mana Allah memberikan untuk kita pertolongan, taufik, petunjuk, hidayah, sehingga kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang kuat, kecuali kekuatan dalam ibadah bertaat kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti daripada apa yang diajarkan oleh kekasih Allah baginda Habibana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dikatakan oleh Imam Al-Habar Al-Kutub, jadi saya kepengen berusaha di satu majelis rutinan di rumah khususnya, saya menyampaikan walau wahidan, sekalipun satu saja, saya ingin menyampaikan makalah-makalah dari guru saya Imam Al-Habar Al-Kutub Al-Habib Abdul Qadir, agar kita semua mendapatkan barakahnya. Amin Allahumma. Sebab manusia itu ingin selamat cuma 3 kuncinya. Kalau kalimat yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Habar Al-Kutub itu dengan bahasanya ta'alluq. Pertama, manusia harus berta'alluq, ta'alluq billah wa ta'alluq bi Rasulillah wa ta'alluq bi Syekh as-salafus salih. Pertama, kita berta'alluq kepada Allah, kepada Rasulullah, dan kepada para ulama salafus salihin yang menjadi panutan kita, yang menjadi guru kita. Insya Allah dengan 3 hal ini, maka kita akan mendapatkan keberkahan dalam hidup kita dan keselamatan dunia wal akhirah. Amin. Amin. Pesan yang disampaikan beliau dapatkan pesan ini dari gurunya Sayyid Alwi bin Abdul Rahman. Ya, maaf kalau tidak salah, beliau mungkin putra daripada Al-Habib Abdul Rahman Al-Mashhur, pengarang kitab Bughyatul Mustarsyidin, yang kemarin saya ziarah ke sana. Saya agak sedikit, bukan kecewa, bukan, sudah nikmat tapi kurang nikmat. Sudah nikmat tapi kurang
Habib Mahdi Al-Khayyid mengatakan, waduh sayang Habib, kita cuma bisa pegang temboknya rumahnya Habib Abdurrahman. Kalau tadi pintu tralisnya tidak dikunci, kita bisa masuk, dan dalam rumah tersebut ada satu kamar yang mana kamar itu sering didatangi Rasulullah SAW. Wah, saya sedih rasanya, ya Allah. Iya ya, kalau coba tadi ada kuncinya. Kebetulan Al-Haris menjaganya ini lagi pergi, jadi rumah itu biasanya dibuka, kata Habib, biasanya dibuka. Kita bisa masuk ke dalam rumahnya, tempat khalwatnya beliau, dan ada satu tempat yang wakilah Rasulullah sering datang menemui Al-Habib Abdurrahman Al-Masyhur. Ini mufti dari ulama besar, al-fuqaha, ahli fikih, masya Allah. Beliau mengatakan putra ya kepada Al-Habib Abdul Qadir, la tujalis illa man tastafidu minhu. Ya, makanya dikatakan, saya kutip dari kalamnya murid daripada Al-Habib Umar bin Hafid bin Syekh Abu Bakar bin Salim, makanan ruh, ya, makanan ruh itu ada 3. Ini selalu kita terus silami, terus kita kasih, terus jangan sampai telat. Pertama apa? Zikir. Terus yang kedua baca Quran. Yang ketiga hadir daripada majelis ilmu. Ini makanan roh. Sebab Imam Ghazali menerangkan di dalam kitabnya Al-Ihya Ulumuddin, manusia diciptakan itu ada dua hal yang diciptakan oleh Allah SWT kepada manusia. Pertama, nek cara bahasa Jawa, raga kasar. Terus yang kedua, raga halus. Bahasa Arabnya zahiran wa batinan. Ini Imam Ghazali membahas. Jadi kalau manusia meninggal, itu yang dikubur raga apanya? Raga kasarnya. Tapi raga halusnya tetap hidup. Iya, makanya bas orang yang masih hidup saja, roh orang yang masih raga kasarnya, dhahirnya masih hidup, itu dikatakan oleh Habib Musa Al-Qadim 3 hal ini. Jangan kita cuma ngasih makan jasmani saja, tapi roh kita. Iya. Makanya orang yang sudah meninggal lebih mendahului kita, itu orang tua kita, kakek-kakek kita melihat kita. Ketika kita berbuat maksiat, keluarga kita yang sudah meninggal itu minta sama Allah, ya Rabb, la alitna. Jangan kau matikan kepada anak cucuku yang selagi mereka di dunia masih berbuat maksiat, berbuat jelek. Sayang tidak orang yang sudah meninggal. Masya Allah, ruhnya ini minta sama Allah, kalau keluarganya masih berbuat maksiat, masih tidak melakukan langkahnya tidak sesuai dengan hukumnya Allah, mereka mendoakan agar dipanjangkan umurnya. Kelak nanti mereka sudah bertobat dan engkau beri hidayah, jadilah untuk diambil agar mendapatkan ridho dan selamat menjadi husnul khatimah. Makanya kita itu sering-sering kita ziarah ke makom-makom orang tua kita yang sudah meninggal ataupun para wali kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenalkan nama kita kepada beliau. Kenalkan. Sebab ketika kita sudah mengenalkan nama kita kepada orang-orang yang menjadi pilihan Allah, wah kita enak, kita dapat perhatian khusus. Paham ya? Amin Allahumma amin. Ini yang dikatakan la tujalis illa ma'aman tastafid minhu. Kita tidak boleh duduk kecuali duduknya kita dengan orang-orang yang memberi faedah kepada kita. Dalam arti tastafid di sini memberi ilmu. Maaf, nanti salah pengertian, salah paham. Mungkin orang bisnis, nyong aja kongkorowo, anggar orang oleh faedah, nyong orang panjang kongkorowo. Bukan pengertiannya salah, maaf.
Maksudnya di sini itu ilmu daripada syariat Islam. Ilmu daripada syariat Islam. Ini pertama yang saya sampaikan materi, la tujalis illa ma'aman tastafid minhu. La tujalis illa ma'aman tastafid minhu. Ini yang dimaksud apa? Kalian tidak boleh duduk dengan orang-orang kecuali orang itu membawa faedah buat antum, faedah ilmu, mengenalkan daripada fadilah ilmu. Ya, kita buka sebentar, kita 5 menit waktunya tentang al-ibadah bi khairi ilmi. Orang ibadah tanpa ilmu. Nah, ini guru kita salafus saleh saking hati-hatinya sampai Habib Alwi bin Abdurrahman al-Masyhur mengatakan la tujalis illa ma'aman tastafid minhu. Ini artinya di sini ibadah tanpa ilmu. Kira-kira bagaimana ibadah tanpa ilmu menurut sampean? Yang menjadi syarat ibadah hamba Allah itu adalah ilmu. Maka Allah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Antum duduk hadir di majelis ini tapi tidak ada niat sama sekali. Saya walaupun duduknya dalam bentuk ketaatan. Nawe itu dikatakan Nabi, innamal a'malu binniyat. Ya. Makanya Nabi itu mengatakan balighu anni walau ayat. Jadi kalau bisa di setiap majelis yang dimaksud yang dikatakan Habib Alwi kepada muridnya, majelis yang membawa faedah itu adalah majelis walaupun satu menyampaikan atas nama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya pentingnya bagi hamba Allah Subhanahu wa taala ketika kita datang ke majelis perbuatan baik, kita niatkan. Kalau tidak kita niatkan rugi kita. Saya ya harus niatkan perbuatan ibadah. Satu contoh, kita minum air putih pakai tangan kanan, ya. Terus mungkin kaifiahnya karena sunnah, seperti sunnah ajaran Nabi. Tapi tidak baca Bismillah, alhamdulillah. Tidak baca Bismillah, walhamdulillah. Diawali Bismillah, ditutup alhamdulillah. Kita nggak niat ibadah. Saya mudah-mudahan manawa niat saya, mudah-mudahan minumnya saya seperti minumnya para ulama yang diajarkan. Ulama ini dapat dari Rasulullah SAW. Itu yang dimaksud wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ibadah yang di luar wajib ketika kita niatkan maka dapat pahala. Walaupun bentuknya ketaatan, cuma kita nggak niatkan, sama aja bohong, kita nggak dapat apa-apa. Nah, jadi niat ini penting. Maka Nabi mengatakan innamal a'malu binniyat. Ya, kita kembali kepada al-ibadah bi khairi ilmi. Nah, ini makanya dikatakan kita tidak boleh duduk la tujalis illa ma'aman tastafid minhu. Ini penting kalimat ini. Saya bahas ada satu orang kana ba'duhum la yamsahu ra'sahu inda al-wudu muddatan sinina sanatan. Ini saya ceritakan tentang ibadah tanpa ilmu. Ada sebagian daripada hamba Allah setiap wudu la yamsah ra'sah. Dia tidak membasuh kepalanya, rambut kepalanya. Selama berapa tahun? Di sini diterangkan selama 60 tahun. Yadunnu anna dzalik sunnatun. Dia menyangka ini masalah basuh kepala ini perbuatan sunnah. Faqil lahu a'idus sholata litilkal muddah. Ini bahayanya al-ibadatu bi khairi ilmin. Ini diterangkan di sini, disuruh mulai sholatnya selama melakukan kesalahannya. Berarti kesalahannya berapa tahun di sini? Allah, ini ilmu, pentingnya ilmu. Al-ibadah bi khairi ilmin. Paham ya? Ini bukan ancaman, bukan. Iya, makanya para awliya Allah Subhanahu wa taala
Itu ya Allah. Makanya ini diterangkan ibadah tanpa ilmu, al-ilmu bila amal majnun. Al-ilmu bila amal junun. Junun bermakna majnun. Wal amal bi ghairi ilmin la yakun. Ya Allah. Ilmu, saya alim namanya. Pak Soleh alim, Fulan alim, Mas Imam alim. Tapi gak ada apa ilmunya. Dianggap orang gila. Ya Allah. Ngeri enggak? Mending orang gilanya Mas. Ada orang alim tapi tidak mengamalkan ilmunya. Itu dikatakan majnun. Tapi ada orang tidak alim, cuma dia mengamalkan. Oh, seakan-akan ahli ibadah, mengamalkan itu, tapi nggak tahu niatnya, nggak ngerti hukumnya, nggak ngerti melangkah, janji melangkah, sembarangan melangkah. Diberi ilmu tanpa ilmu, tanpa diketahui, ngamal tanpa dia ketahui tanpa ilmu, daya pun tidak dapat apa-apa. Jadi ilmu dengan amal ini harus bergandeng. Penting sekali. Penting, jangan dianggap remeh ini, Masya Allah. Makanya ulama-ulama dulu itu kalau saya ceritakan al-ulum syar'iyah ini, karena Habib Abdul Qadir kepada putranya Habib Abdullah ini yang saya baca fotonya, beliau ini mengajarkan kepada anaknya itu sehari bisa 4 kali pertemuan bahkan lebih. Yang diajarkan oleh ayahnya itu bukan satu fan ilmu syariat, semua fan ilmu syariat diajarkan. Ini karena pentingnya di sini seperti ini. Jadi ya Allah, mudah-mudahan kita mendapatkan barokah daripada ilmu. Ya, mudah-mudahan amal ibadah kita, mudah-mudahan ini barokahnya kita hadir di majelis, mudah-mudahan sedikit demi sedikit kesalahan kita koreksi, benerin. Ini urusannya dengan Allah. Hati-hati. Kalau kesalahan urusannya dengan bank, dengan orang, mungkin ya masih agak sedikit ringan. Nah, ini urusan dengan ya makanya dikatakan qala Umar bin Abdul Aziz, man amila ala khairi ilmin kana ma yufsiduhu aktsar mimma yuslih. Jadi artinya orang yang mengamalkan suatu amal tanpa ilmu, maka amal tersebut menjadi rusak. Terus di sini disuruh mimma yuslih. Kalau kita sudah tahu amalnya, benerin dong, jangan cuma diem. Ya, makanya ini kisah-kisah ini banyak. Ada orang yang belajar ilmu, ada orang yang sampai sekian puluh tahun ternyata ibadahnya setelah dikoreksi salah. Makanya bahaya ini ketika ada satu hikayat diterangkan, dakhala rajul al-qaryata wa yadhunnu ahluha annahu minal ulama fa amaruhu ay yuhassil al-mayyit. Ada satu laki-laki masuk satu desa, tapi satu desa itu punya prasangka baik pada laki-laki tersebut, bahwa laki-laki tersebut disangka ulama, orang yang alim. Terus laki-laki ini diperintah, fa amaruhu ay yuhassilul mayyit. Laki-laki ini diperintah karena dianggap ulama untuk mandiin mayit. Terus setelah mandiin mayit, wa kana la ya'rif kaifiyah ghusl mayit. Sesungguhnya orang ini tidak tahu tata cara mandiin mayit. Falamma khassalahu saqata al-mayyit wa dakhala majra al-ma' wan nas yantabirunahu fil kharij wa lamma fatuhu al-bab qala hum khaifan mayyitukum hadha waliyyun min al-awliya akhadahu al-malaikah ila as-sama'. Untuk sing mati mayite wa saking orang ngerti kaifiah, tapi karena menutupi malu sudah dianggap ini, hati-hati. Iya. Saya kadang sering menangis, ya Allah. Makanya Habib Ali itu mengatakan dalam pasal 4 ada doa apa? Wala 'alallah yanfa'u bihil mutakallima was-sami fayadkhulani fi syafa'ati hadha an-nabiy syafi' wa yatarawwahan bi ruhi dzalika. Itu apa kata Habib? Ya Allah, makanya di situ disuruh kita membaca amin. Ya Allah, mudah-mudahan jika Engkau berkenan ya Rabb, berikanlah, turunkanlah manfaat besar al-mutakallim was-sami',
buat orang yang berbicara maupun orang yang mendengarkan. Jadi maaf, jangan sakit hati orang yang hadir majelis Maulid Simtul Quran yang tidak baca didoakan sama Habib Ali. Yang tidak baca, ya mutakallim di sini artinya berbicara ini sama halnya yang berbicara maupun yang mendengarkan, fayadkhulani fi syafaati hadzal insya. Keduanya kata Ali, yang berbicara, yang mendengarkan, tidak baca tapi mendengar. Ya makanya keuntungannya orang hadir maulid atau hadir majelis zikir, majelis taklim, walaupun tidak baca, ini saya kan yang ngomong, itu cuma dengerin. Itu mudah-mudahan harapan kami Allah berkenan memberikan pertolongan syafaat. Amin. Allahumma, yang disampaikan oleh Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi dalam fasalnya beliau. Ya, fayadkhulani fi syafaati hadzal insya. Mudah-mudahan keduanya yang berbicara, yang mendengarkan masuk ke dalam ranah pertolongan daripada pertolongan manusia yang sangat agung, yaitu baginda Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan materi yang saya sampaikan hari ini bermanfaat buat al-fakir dan buat antum semuanya. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakal hamdu syukran wa lakal hamdu fadlan wa anta rabbuna hamdan wa lakal hamdu lillahi wa anta naqsul dzalika ahlan. Allahumma ya nasir kulli asir wa ya jabr kulli kasir wa sahatu kulli farid wa ya muhyi kulli faqir wa ya muqabi kulli dhaif wa ya ma'mana kulli